Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Fatrahman dengan RNP 2330122. Sini akan merepresentasikan hasil dari kelompok kami. Dan saya di sini eh, merepresentasikan karena saya susulan. Di sini saya membahas tentang penerapan persediaan bahan baku dengan metode YOKI pada PT Bas Inti Bersama. Nah, yang pertama. Latar belakang dari persediaan bahan baku merupakan faktor yang penting dalam menjaga kelancaran proses produksi. Dengan kekurangannya stok dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan produksi, sedangkan kelebihan stok dapat meningkatkan biaya penyimpanan dan pengelolaan persediaan. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan pengendalian persediaan yang efektif. Salah satunya itu metode yang digunakan adalah Economic Order Quantity atau disebut juga EOQ. Itu metode yang menentukan jumlah pemesanan bahan baku yang optimal sehingga biaya persediaan dapat diminimalkan serta risiko overstock dapat stock out dapat dihindari. Dari identifikasi yang pertama itu adalah bagaimana sistem penilaian persediaan bahan baku yang sama ini diterapkan dalam perusahaan. Yang kedua ada berapa jumlah pemesanan bahan baku yang optimal apabila dihitung menggunakan metode EOKI. Yang ketiga, berapa total biaya persediaan bahan baku setelah menggunakan metode EOKI dan seberapa besar selisihnya dibandingkan metode yang sama yang dipakai perusahaan. Nah, tujuan penelitiannya tuh yang pertama menentukan sistem pengendalian persediaan bahan baku yang diterapkan perusahaan. Yang kedua menentukan jumlah pemesan bahan baku yang optimal menggunakan metode AOKI. Yang ketiga menghitung total biaya persediaan bahan baku menggunakan metode AOKI serta membandingkannya dengan metode konvensional. Konsep AOKI. Konsep AOKI adalah metode yang pengendalian persediaan yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan bahan baku yang paling ekonomis sehingga total biaya persediaan dapat diminimalkan. Tujuannya, yang pertama menentukan jumlah pemesanan yang optimal, kedua mengurangi biaya persediaan, yang ketiga menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Inilah metode-metode pada penelitiannya. Yang pertama itu penelitian deskripsi kuantitatif, yang kedua studi literal dan sekunder, yang ketiga penggunaan data spesifik, yang keempat pengolahan data metode OKI, yang kelima perhitungan parameter utama, yang terakhir yang keenam analisis dan rekomendasi. Nah, ini hasil variabel-variabel dan definisi operasionalnya. Ada permintaan bahan baku, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, kuantitas pemesanan, frekuensi pemesanan, total biaya, titik pemesanan, dan lead time-nya. Ini hasil penelitiannya. Jadi data yang dipakai itu di bahan baku sama di PT Bas Inti Bersama sampai pada 2022 menunjukkan adanya tren penurunan konsumsi setiap tahunnya. Rata-rata pemakaian turun dari 9.000 per kilo per bulan pada tahun 2020 menjadi 8.280-an per kilo per bulan pada 2021 dan 7.000 pada 300 per bulan pada 2022. Makanya di setiap tahun itu pasti ada step penurunannya. Nah, jadi total penggunaan bahan baku selama 3 tahun berturut-turut adalah 108.000 kilo dan 99.000 kiloan dan 89.000 kiloan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan bahan baku semakin menurun. Ini hasil perhitungan dari Aoki. Di hasil perhitungan dari Aoki, rata-rata penelitian menjadi 99.000 kilo per tahun. Kalau dari Polri
dari hasil Oki sebesar 3.433 kilo per pesanan. Deh, selanjutnya, nah kesimpulannya, berdasarkan kajian teoris serta penerapannya pada PT Bas Inti bersama dapat disimpulkan sebagai berikut. Sistem pengendalian persediaan konvensional yang masih mengandalkan perkiraan dan kebiasaan belum berada pada titik yang paling ekonomis, sehingga biaya penyimpanan dan pemesanan dikeluarkan cenderung lebih tinggi dari yang seharusnya. Yang kedua, melalui metode hoki diperoleh kuantitas pemesanan optimal sebesar 3.000-an per, per pesanan dengan frekuensi 28 sampai 29 kali per tahun. Ini lebih efisien dibandingkan praktik perusahaan yang memesan hingga 105 kilo per 105 kali per tahun. Tiga, penerapan hoki menghasilkan total biaya persediaan sebesar 15.366.605.089 dengan penghematan sebesar 19.974.074.116 perak per tahun dibanding metode konvensionalnya. Sekian, terima kasih. Presentasi saya, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.